Behind Enemy Lines merupakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2001 yang terinspirasi dari kisah nyata seorang mantan Kapten Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Scott O'Grady, di mana pesawatnya ditembak jatuh di Bosnia pada tahun 1995 dan dia harus bertahan hidup di tempat musuh sebelum akhirnya diselamatkan. Film ini disutradarai oleh John Moore dan dibintangi oleh beberapa aktor terkenal, di antaranya Owen Wilson, Gene Hackman, dan aktor terkenal lainnya. Bagaimana alur singkat film ini? Pasang headsetnya dan selamat menonton. Tampak aktivitas di sebuah kapal induk Amerika Serikat, di mana dua pilot sedang bersiap untuk menerbangkan sebuah pesawat tempur. Karena terdapat informasi bahwa ada objek yang tidak dikenal mendekati wilayah mereka. Namun setelah semuanya siap, penerbangan itu pun akhirnya dibatalkan. Ternyata objek itu adalah helikopter NATO yang sedang menuju ke sana. Kedua pilot itu pun kemudian turun dari pesawat dan bergabung dengan tentara lainnya. Tidak berselang lama, helikopter NATO mendarat di kapal induk. Komandan Angkatan Laut NATO, Juan Miguel Piquet, memeriksa laporan hasil pengintaian tim tempur yang dipimpin oleh Leslie Reigart, di mana menurutnya misi pengintaian itu kurang maksimal, karena masih banyak terjadi serangan yang dilakukan oleh Serbia ke Bosnia. Piquet menyerahkan kartu nama seorang jurnalis dari perusahaan Sky News kepada Reigart, untuk diajak melihat tugas yang dijalankan oleh Reigart bersama timnya. Dengan harapan ini akan mengurangi konflik di Bosnia karena tersiarnya berita kekuatan militer dan kegiatan pengintaian tim tempur Amerika Serikat di daerah konflik, sehingga negara yang sedang berkonflik akan saling menahan diri untuk tidak melakukan penyerangan. Tetapi rencana itu ditolak oleh Reigart. Menurutnya, dengan melibatkan pers akan membuat masalah menjadi lebih rumit. Scene berpindah ke sebuah ruang makan di dalam kapal induk. Dua pilot yang gagal terbang, Chris Burnett dan Stackhouse, serta salah satu temannya dari anggota marinir, terlihat sedang makan dan membicarakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dari kejauhan, terlihat Chef O'Malley memberitahukan kepada Burnett diminta untuk menemui Reigart. Sambil memegang sebuah surat, Reigart mempertanyakan alasan pengajuan pengunduran diri Burnett. Karena menurutnya, Burnett memiliki potensi karir yang sangat bagus, meskipun ada dua surat peringatan yang pernah ia terima. Burnett mengaku bahwa dia mendaftar sebagai pilot tempur, tetapi kenyataannya dia hanya melakukan patroli dan terbang berputar-putar di daerah konflik. Selain itu, rutinitas di kapal induk membuatnya merasa jenuh. Mendengar hal itu, Reigart mencoba memberikan penjelasan dan nasihat, supaya Burnett berubah pikiran, tetapi usahanya sia-sia. Akhirnya, Reigart meminta selama 2 minggu ke depan, Burnett tetap profesional menjalankan tugasnya sebelum resmi mengundurkan diri. Karena hari itu adalah hari Natal, Burnett menelpon ayahnya untuk meminta maaf karena tidak bisa pulang. Ayahnya pun tidak merasa keberatan dan tetap bangga kepada anaknya. Setelah selesai menelpon, terlihat di papan informasi tertulis nama Burnett dan Stackhouse yang harus melakukan penerbangan pengintaian di hari itu. Burnett terlihat kecewa karena harus bertugas di hari spesial, di mana yang lain merayakan Natal dengan makan makanan spesial yang disiapkan di kapal induk. Tetapi Stackhouse mencoba melihat dari sisi baiknya, di mana mereka bisa melakukan penerbangan di hari itu. Pesawat pun disiapkan, dan akhirnya mereka terbang. Di dalam pesawat, mereka saling berkomunikasi terkait titik koordinat dan posisi pesawat. Tiba-tiba dari radar pesawat mendeteksi adanya aktivitas di area hutan sebelah kiri mereka, yang seharusnya itu menjadi zona demiliterisasi, di mana tidak boleh ada aktivitas militer di zona tersebut. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk terbang ke area itu dan merekam aktivitas yang terjadi di sana, meskipun itu di luar rute penerbangan yang seharusnya. Di dalam hutan tepat di bawah pesawat mereka melintas, terlihat sekelompok tentara Serbia sedang berada di wilayah itu. Salah satu dari mereka
terlihat sedang menelpon komandan mereka untuk menginformasikan bahwa ada pesawat NATO yang mengintai di kawasan mereka. Sang komandan yang bernama Lockhart memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Sasha untuk menembak jatuh pesawat yang ditumpangi Burnett dan Stackhouse. Burnett dan Stackhouse menyadari jika mereka sedang menjadi target serangan. Misil pun ditembakkan ke arah mereka. Burnett dan Stackhouse berusaha menghindari misil itu dan menginformasikan kepada kapal induk bahwa mereka tengah diserang. Umpan pun dikeluarkan dari pesawat untuk mengecoh pergerakan misil. Tetapi karena banyaknya misil yang ditembakkan, salah satu berhasil menghantam ekor pesawat dan tiba-tiba muncul dua misil lagi dari arah yang tidak diduga yang langsung menghantam pesawat sehingga terbelah menjadi dua bagian. Mereka pun langsung berusaha menyelamatkan diri menggunakan kursi pelontar. Burnett bisa langsung keluar dari pesawat, tetapi Stackhouse mengalami sedikit kendala, meskipun akhirnya dia dapat keluar dari pesawat. Parasut pun mereka kembangkan, terjun melewati sebuah patung malaikat bersayap dan tersangkut di pepohonan. Sementara di kapal induk, terlihat Regard yang sedang menyantap makanannya mendapatkan laporan bahwa pesawat F-18 yang dipiloti oleh Burnett dan Stackhouse hilang kontak. Mereka langsung memeriksa jalur penerbangan dari awal hingga terakhir kontak, dan menemukan bahwa Burnett dan Stackhouse telah keluar dari jalur penerbangan yang semestinya. Regard pun memerintahkan untuk menghubungi Piquet dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Di tengah hutan, Burnett mencoba melepaskan diri dari parasut yang tersangkut di pepohonan dan langsung mencari keberadaan Stackhouse. Terlihat kaki Stackhouse terluka karena tersangkut saat mencoba keluar dari pesawat. Burnett mencoba menghubungi Regard menggunakan radio. Karena susah sinyal, Burnett mencoba mencari tempat yang lebih tinggi dan menyuruh Stackhouse menunggu di tempat itu. Datanglah sekelompok tentara Serbia mencoba menghampiri Stackhouse yang terbaring lemah. Melihat kejadian itu, Burnett bersembunyi di balik pohon sambil memantau melalui teropong yang ia bawa. Terlihat sang komandan tentara Serbia datang dan menginterogasi Stackhouse terkait misi penerbangannya. Tetapi Stackhouse tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya bilang kalau dia sendirian, dengan maksud untuk melindungi Burnett. Akhirnya semua tentara itu pergi dari tempat itu, kecuali Sasha. Dengan tenang, dia membantu Stackhouse berdiri dan langsung menembaknya. Melihat kejadian itu, Burnett refleks berteriak sehingga Sasha mendengar teriakan itu dan langsung menyuruh pasukannya untuk kembali. Burnett pun langsung berlari sekencang-kencangnya dengan dihujani peluru dari tentara Serbia. Sampailah Burnett di sebuah puncak bukit. Dan ia melaporkan apa yang terjadi dengan dirinya dan Stackhouse ke kapal induk yang diterima langsung oleh Regard. Setelah menerima informasi, Regard menyuruh Burnett untuk menuju ke titik jemput yang sudah ditentukan dengan bantuan peta yang dia bawa. Sesuai perintah dari Regard, Burnett langsung berlari menuju ke titik jemput di tengah kepungan dan kejaran para tentara Serbia. Tim Regard melakukan koordinasi dan bersiap untuk berangkat menyelamatkan Burnett. Tetapi Piquet tidak memberikan izin kepada Regard karena akan mengganggu proses perdamaian antara Serbia dan Bosnia yang tengah dimediasi oleh NATO. Selain itu, Piquet menganggap ini kesalahan dari Burnett dan Stackhouse karena sudah menyimpang dari jalur penerbangan yang seharusnya. Meskipun sudah diberikan penjelasan oleh Regard bahwa yang melakukan penembakan adalah tentara Serbia, namun Piquet tetap tidak mempercayai informasi itu. Piquet menyuruh Regard untuk memerintahkan Burnett menuju ke zona aman sebagai titik jemputnya, bukan titik jemput yang sudah diinformasikan di awal. Di tepi sebuah danau, Burnett mencoba beristirahat sejenak, tetapi tiba-tiba sebuah peluru melesat hampir mengenai dirinya. Karena kaget, Burnett terperosok meluncur ke bawah. Sasha pun terus membidik dan menembaki Burnett. Sampai akhirnya Burnett berhasil memegang sebuah besi dan Sasha pun kehilangan bidikannya karena terhalang sebuah bukit.
Tibalah Burnett di lokasi titik jemput yang sudah ditentukan. Ia pun melapor kepada Regard bahwa sudah siap untuk dijemput. Dengan berberat hati, Regard menginformasikan bahwa tidak bisa menjemput di lokasi dia sekarang dan menyuruh Burnett untuk berpindah ke zona aman. Tetapi Burnett menolak dan bersikeras ingin dijemput di lokasi itu. Regard pun marah dan meminta Burnett untuk menuruti perintahnya menuju zona aman dengan tetap membuat jarak dengan musuh dan mempraktekkan pelatihan yang selama ini dia dapat untuk bertahan hidup sampai ke zona aman. Tiba-tiba, sekelompok tentara Serbia datang ke lokasi Burnett, dan sinyal radio pun hilang. Regard menyuruh timnya untuk melacak lokasi Burnett melalui satelit, dan akhirnya lokasi pun ditemukan. Terlihat di monitor, Burnett sedang berlari dan dikejar oleh beberapa tentara Serbia. Burnett terus berlari sampai akhirnya dia terjatuh di jurang berlumpur yang penuh dengan tumpukan mayat. Tempat itu adalah lokasi di mana pembunuhan massal yang pernah dilakukan oleh tentara Serbia. Tentara Serbia terus mencari Burnett dengan menusuk-nusuk tumpukan mayat menggunakan pisau yang terdapat di ujung senapan mereka. Setelah yakin Burnett tidak berada di antara tumpukan mayat, akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Tidak lama terlihat Burnett mencoba keluar dari tumpukan mayat. Dia mencoba merangkak dan terus berlari. Sementara di kapal induk pun terus memonitoring setiap pergerakan Burnett melalui monitor, tetapi tiba-tiba sinyal kembali terputus. Di dalam ruangan Regard terlihat Tom dan dirinya sedang berdiskusi, yang intinya mereka merasa bersalah karena jelas-jelas mengetahui salah satu tim mereka ditembak jatuh, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terkesan menutup-nutupi karena tidak ada satupun media yang menyiarkan berita tersebut. Hal ini membuat Regard merasa bersalah dan marah. Akhirnya Regard menghubungi kantor berita Sky News untuk menginformasikan bahwa pesawat tempur Amerika Serikat ditembak jatuh di Bosnia. Setelah adanya berita itu, terlihat Piquet menemui Regard. Dia merasa dikhianati karena Regard menghubungi media atas jatuhnya pesawat F-18 ini, yang memberikan citra buruk kepada NATO. Regard pun membela diri jika nomor media itu yang memberikan adalah dirinya, dan apa yang diberitakan adalah hal yang benar, jadi menurutnya bukan sebuah kesalahan. Namun Piquet tidak sepakat dengan hal itu. Menurutnya, hal itu akan memicu pecahnya peperangan yang saat ini sudah hampir damai, dan akan menimbulkan banyak korban. Scene kembali berpindah ke Burnett, yang terus mencoba bergerak untuk menuju ke zona aman. Terlihat dia sedang berada di sebuah pabrik yang terbengkalai dan memperhatikan dua orang anak yang sedang bermain di tempat itu. Mereka terlihat melompat-lompat untuk menghindari ranjau yang terpasang di sana. Tiba-tiba dari arah belakang muncul mobil yang dikendarai oleh tentara Serbia. Burnett pun langsung bergegas melarikan diri dari tempat itu dengan melewati jalan yang dipenuhi dengan ranjau. Tentara Serbia pun berusaha mengejar Burnett. Tetapi salah satu dari mereka tidak sengaja menginjak ranjau dan seketika meledak mengenai mereka serta memicu ranjau yang lain ikut meledak. Tetapi beruntungnya Burnett berhasil melewati jalan itu dan melarikan diri. Tidak lama Sasha muncul di tempat itu dan bergegas mengejar Burnett. Sampailah Burnett di sebuah hutan. Dia mencoba menghubungi kapal induk untuk mengikuti petunjuk selanjutnya. Sementara Burnett terus melanjutkan perjalanannya, di kapal induk mempersiapkan penerbangan untuk menjemput Burnett di titik jemput. Tetapi tiba-tiba Piquet datang dengan membawa tim khusus yang akan melakukan penjemputan Burnett dan menyuruh tim Regard untuk membatalkan rencana penjemputannya. Sempat ketiduran karena kelelahan dan bermimpi buruk, akhirnya Burnett terbangun dan terus berlari hingga sampai di sebuah jalan raya. Dia menumpang mobil yang lewat untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika melewati kota Hague, mobil yang ditumpangi oleh Burnett dihujani peluru oleh tentara Serbia. Ternyata kota itu sudah dikuasai oleh mereka. Mobil pun terguling dan Burnett terlempar keluar. Dia langsung berlari ke dalam sebuah bangunan untuk bersembunyi. Di luar gedung, terlihat sebuah tank menembakkan peluru ke gedung tempat Burnett bersembunyi. Dan dia bersama orang-orang di dalam jatuh terpental karena tembakan itu.
tank beserta tentara Serbia langsung merangsek ke dalam gedung dan menemukan Burnett sudah tergeletak tidak bernyawa. Mereka pun menyeret mayat itu keluar untuk ditunjukkan kepada komandan mereka. Tetapi setelah dicek oleh Sasha, ternyata itu bukan mayat Burnett, tetapi mayat orang lain yang mengenakan seragam Burnett. Dengan menggunakan seragam tentara Serbia serta menggunakan topeng, Burnett berhasil mengelabui mereka dan dengan tenang terlihat berjalan berpapasan dengan komandan tentara Serbia. Setelah bisa keluar dari kota itu, dia terus berlari menuju ke titik jemput bersama salah seorang penumpang truk yang selamat. Sementara Regar dan timnya memantau proses penjemputan Burnett melalui monitor di kapal induk. Tetapi untuk menghindari Amerika mengirimkan pesawat untuk menjemput Burnett, tentara Serbia pun mengarang cerita dan memberitakan bahwa Burnett sudah mati akibat ditembak oleh tentara gerilya di Bosnia. Dan mayatnya pun ditemukan oleh patroli militer Serbia Bosnia di dekat Hague. Dengan adanya berita itu, penjemputan Burnett pun dibatalkan. Helikopter yang sudah terbang menuju ke sana akhirnya putar balik. Tanpa disadari, ternyata titik jemput itu berada di dekat lokasi jatuhnya kursi lontar waktu melakukan penerjunan. Burnett pun langsung bergegas menuju ke sana. Akhirnya dia menemukan kursi pelontar lengkap dengan rekaman kamera pengintai dan sinyal suar, tetapi dalam posisi tidak menyala. Burnett pun mencoba memperbaikinya, dan akhirnya sinyal suar itu pun menyala dan terdeteksi oleh kapal induk. Setelah mendapatkan sinyal itu, Regar yakin bahwa Burnett masih hidup dan langsung mempersiapkan timnya untuk menuju ke sana tanpa memperdulikan izin dari atasannya. Sementara, Sasha dan salah satu tentara Serbia terus mencari jejak Burnett. Tanpa disadari, tentara Rusia itu menginjak ranjau yang terdapat di hutan itu. Dia pun tersadar menginjak ranjau dan menghentikan langkahnya, serta meminta tolong kepada Sasha, tetapi tidak dipedulikan. Sasha pun tetap melanjutkan perjalanannya mencari Burnett, dan akhirnya ranjau itu pun meledak. Burnett yang masih berada di lokasi kursi pelontar mendengar ledakan itu. Sasha pun menemukan lokasi Burnett dan langsung melaporkan kepada komandannya. Karena mendengar suara helikopter, Sasha pun bergegas menghampiri kursi pelontar itu karena melihat senjata dan sarung tangan di sana. Yang ia kira itu adalah tangan Burnett. Ketika Sasha sudah mendekati kursi pelontar, tiba-tiba Burnett muncul dari timbunan salju dan langsung menembak Sasha. Sasha pun membalas tembakan Burnett dan mengenai lengan kanannya. Burnett pun langsung menghajar Sasha serta menusuknya hingga tewas. Tidak lama, datanglah rombongan pasukan Serbia dengan tank dan langsung menghujani Burnett dengan tembakan. Dia pun berlari menyelamatkan diri ke arah tebing. Dan tiba-tiba dari arah tebing muncullah helikopter Amerika Serikat pimpinan Regar. Helikopter itu langsung membombardir tentara Rusia dengan menggunakan senjata otomatis. Regar pun menyuruh Burnett untuk bergegas menuju helikopter. Karena CD hasil rekaman pesawat pengintai masih di kursi pelontar, Burnett pun balik untuk mengambilnya. Sementara, helikopter terus memberikan tembakan kepada tentara Rusia untuk melindungi Burnett. Akhirnya, CD itu pun dapat diambil, dan Burnett langsung berlari serta melompat ke arah helikopter. Sambil bergelantungan di tali, akhirnya mereka dapat masuk ke dalam helikopter untuk meninggalkan tempat itu. Di dalam helikopter, Burnett langsung menyerahkan CD rekaman itu kepada Regar dan meminta surat pengunduran dirinya untuk dikembalikan. Di akhir film, tampak Regar dibebas tugaskan karena kejadian itu.